Telah goresan sabdamu dalam kitabku, cinta yang bertasbih mengutus hati ini. Ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Bisikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu Maha Cinta. Sudah diubun-ubun, cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Ketika cinta bertasbih. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, asbabun nuzul atau sebab diturunkannya surat An-Nur ayat 30 ini adalah sebagaimana diriwayatkan Ibnu Mardoi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki pada masa Rasulullah yang berjalan di lorong kota Madinah. Lalu ia bertemu dengan seorang perempuan. Keduanya saling menatap dan memandang karena saling terpesona. Lelaki itu terus berjalan sambil memandangi perempuan itu, dan akhirnya ia menabrak sebuah dinding. Hidungnya pecah dan berdarah. Lalu lelaki itu berkata, "Aku tidak akan membasuh darahku sebelum aku tanyakan apa yang terjadi padaku ini kepada Rasulullah." Kemudian lelaki itu mendatangi Rasulullah dan menceritakan apa yang baru saja ia lakukan. Lalu turunlah ayat ini. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum dzalika azka lahum. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, orang-orang yang beriman agar menjaga pandangan mereka dari melihat perempuan yang tidak halal untuknya, dan menjaga kemaluan mereka dari perbuatan zina. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Hadirin sekalian, seringkali manusia menemui celaka karena kemaksiatan yang dilakukannya. Contohnya lelaki yang hidungnya pecah tadi. Ia celaka karena kedua matanya bermaksiat. Dan Al-Quran telah memberikan petunjuk yang terbaik untuk manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Awal terjadinya kemaksiatan lelaki dan perempuan adalah karena memandang yang tidak halal. Maka Islam langsung memangkas akar masalahnya. Saya lihat tadi Ibu menangis ya, Bu. Kenapa, Bu? Iya, Ustazah Ana. Saya tidak bisa kalau tidak terharu. Saya senang campur haru melihat anak muda seperti Ustadz Azam. Penjelasannya dalam menguraikan maksud ayat yang dikaji enak, simpel dan gamblang. Kiai Lutfi memang tidak salah milih menantu. Apalagi tambah Ustadz Azam itu tampan. Ustazah Ana jangan cemburu ya. Keponakan saya Sauda saja bilang kalau Ustadz Azam belum menikah, dia mau loh jadi istrinya. Tapi Sauda tidak berpikiran untuk dijadikan istri yang kedua kan, Bu? Ya enggak lah, enggak mungkin Sauda berani berpikiran seperti itu.
Kecuali kalau Ustadz Azam dan Ustazah Ana menginginkan Saudah jadi yang kedua. Ya itu lain cerita toh. Bu, jangan sampai kedengeran sama Mas Azam. Nanti Mas Azam bisa GR dan berpikiran macam-macam. Iya Ustazah, laki-laki itu memang jangan dikasih kesempatan untuk berpikir menikah lagi. Tapi Ustazah hati-hati loh, meskipun dia seorang ustadz. Nji, Bu. Matur nuwun ya, Bu. Tolong sampaikan salam saya pada Saudah. Katakan padanya jangan berpikiran macam-macam. Insya Allah Ustazah. Ya udah, Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Melamun ya? Ada apa? Saya nggak melamun kok. Ayo jujur. Buktinya kamu nggak jawab salamku. Oh, kamu kangen ya? Dan rindu sama Pak Umi? Baru 1 bulan, Insya Allah, Apa dan Umi di sana bahagia. Setiap saat bisa beribadah di samping Ka'bah, minum air zam-zam, dan menimba ilmu. Hari-hari penuh barokah. Bukan Abah dan Umi yang saya rindukan, Mas. Lantas merindukan siapa? Merindukan Mas Abdullah ya? Atau Furqan? Mas, please jangan sebut nama itu lagi. Jadi, merindukan siapa? Saya merindukan buah hati kita, Mas. Buah cinta kita. Maksudmu anak? Mas, kita sudah 7 bulan menikah. Dan belum juga saya mendapat tanda-tanda bahwa saya akan mengandung. An, baru 7 bulan kita menikah. Bukan 7 tahun. Insya Allah nanti waktunya datang juga. Isbiru, waswabiru. Bersabarlah dan jadilah seorang penyabar. Allah bersama orang yang sabar. Mas, 7 bulan itu waktu yang cukup lama, Mas. Teman-teman kita menikah hanya membutuhkan waktu 1 sampai 2 bulan untuk menanti isyarat kedatangan sang buah hati. Ana, datanya keturunan adalah kehendak Sang Khalik. Kita hanya bisa berharap dan berdoa. Kita tidak bisa memaksa kehendak Sang Kuasa. Saya ingin bertanya kepada Mas. Jujur dan terus terang. Bertanya soal apa, Han? Apakah di dalam lubuk hati Mas tidak pernah bersemayam kerinduan akan kedatangan seorang anak? Anak kita, Mas. Tentu saja, An. Pasangan mana yang tidak mendambakan kehadiran buah hati mereka? Aku sangat menginginkannya. Bahkan sejak bulan pertama kita menikah. Lantas mengapa Mas tidak pernah memahami perasaan saya? Apalagi yang harus kukatakan kepadamu selain nasihat kesabaran, An? Apakah aku salah, An? Aku mohon maaf sedalam-dalamnya apabila nasihatku itu menyayat hatimu, An. Mas, selain berharap dan berdoa, ada satu hal lagi yang belum Mas sebutkan. Apa itu? Berusaha, Mas. Berikhtiar. Maksudmu? Kita harus segera mengetahui apa sebabnya sampai sekarang saya belum mengandung juga, Mas. Bukankah itu hal yang wajar, Mas? Kita harus segera memeriksakan diri ke dokter, Mas. Ke dokter? Tidakkah itu terlalu tergesa-gesa? Bersabarlah, Ana. Untuk apa lagi kita menunda? Bukankah mungkin saja saya ada kelainan atau nauzubillah min dzalik, tiba-tiba ada penyakit di dalam diri saya? Bukankah lebih cepat mengetahui itu lebih baik, Mas?
Besok kita ke dokter ya. Syukran, Mas. Semoga semuanya baik-baik saja. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Ustazah Ana? Sudah bertemu dengan Dr. Evi Kusuma Dewi? Sudah, dokter. Setelah dari sini kami akan mengambil hasil pemeriksaan di ruang dokter Evi. Bagus. Dr. Evi Kusuma Dewi itu bisa dibilang sebagai ahli kandungan terbaik di kota ini. Insya Allah analisisnya itu akurat. Tentang hasil pemeriksaan untuk saya bagaimana, dokter? Ah ya, sudah ada hasilnya. Dari sisi kualitas sperma Ustadz Azam, itu sama sekali nggak ada masalah. Semua sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Begini Ustaz Ana, kalau saya bilang kualitas sperma dari Ustaz Azam itu tidak ada masalah, bukan berarti ada masalah di diri Ustaz Ana. Belum tentu. Karena sebenarnya banyak sekali faktor yang bisa menunda kehamilan seorang perempuan. Iya, dokter. Kalau sudah mau bertemu dengan Dr. Evi di ruangannya, silakan. Nanti hasilnya akan saya berikan pada suster yang membantu. Bagaimana hasilnya, dokter? Begini, Dek Ana. Sel telur Dek Ana itu sebenarnya normal, tidak ada masalah apa-apa. Benar, dokter. Namun, terdapat gangguan pada tuba Dek Ana. Gangguan itu berupa perlengketan sel endometrium yang pada akhirnya menghambat sel telur yang sudah dibuahi oleh sel-sel sperma yang masuk ke dalam rahim. Sel endometrium itu apa ya, dokter? Sel endometrium itu adalah sel-sel yang biasanya tumbuh menjadi sebuah jaringan dan dia akan terdapat di lapisan rahim. Ketika dia tumbuh, maka rahim akan kuat dan dia akan siap untuk menerima proses kehamilan. Nah, tapi dia juga bisa timbul di luar lapisan rahim. Nah, ini yang akan mengakibatkan gangguan, termasuk gangguan kehamilan. Penyakit ini disebut dengan endometriosis. Apa kemungkinan saya akan mandul, dokter? Belum tentu. Belum tentu. Jika kita bisa mengatasi gangguan ini sejak dini, maka kemungkinan pembuahan akan normal lagi. Maaf, dokter. Apa yang seharusnya kami lakukan? Sementara ini, saya akan memberikan obat-obat tertentu yang akan menghambat pertumbuhan jaringan endometrium itu. Ya, sembari kita cermati perkembangannya lah. Nah, tapi oleh karena itu, maka pemeriksaannya juga harus dilakukan secara rutin. Terima kasih, dokter. Belum tidur, Ana. Maafkan saya, Mas Azam.
Ternyata kesalahannya ada pada diri saya. Masalah apa? Buah hati yang tidak kunjung datang. Ya Allah, Ana. Jangan mendahului takdir. Dokter Evi juga mengatakan masih ada kesempatan kita untuk mengatasi gangguan tersebut. Kita hanya perlu waktu. Itu artinya kesabaran kita sedang diuji. Mas, barusan saya mencari informasi di internet. Ternyata penyakit endometriosis yang berat itu dapat mengakibatkan kemandulan. Saya takut kalau saya mandul, Mas. Saya takut. Jangan takut, Ana. Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Kita harus berbaik sangka kepada Allah. Kamu harus kuat. Jangan lemah, Ana. Mas, apa sebaiknya Abah dan Umi mengetahui musibah ini, Mas? Jangan, Ana. Semoga ini bukan musibah. Semoga ini hanya ujian kecil yang akan mengokohkan kesetiaan cinta kita. Insya Allah kita akan dapat mengatasinya. Aku khawatir jika Abah Umi diberitahu, malah akan mengganggu konsentrasi ibadah dan program-program Abah dan Umi di Tanah Suci. Tapi kita bisa minta doa kepada Abah dan Umi, Mas, untuk kesembuhan penyakit saya. Bukankah doa di sisi multazam itu sangat mustajab, Mas? Memang itu tidak salah, Hana. Tetapi lebih baik kita meminta doa dari Abah dan Umi untuk kesehatan kita tanpa menyebut-nyebut nama penyakit tersebut. Nah, itu lebih baik kurasa. Terima kasih, Mas. Semoga Allah terus menguatkan ikatan kasih sayang antara kita berdua. Dari dunia sampai akhirat. Salat tahajud dulu yuk. Saya sudah. Kalau begitu, aku salat dulu ya. Ustadz, biar saya saja yang menyapu. Sudah, kamu belajar saja. Sudah hafal alfiahnya? Saya sudah mengerjakan semua tugas. Tugas hafalan alfiah juga sudah saya hafalkan, Ustadz. Biar saya saja yang menyapu. Ya sudah. Yang bersih ya? Iya. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Fis! Ada apa, Bang? Wow. Ini anak siapa? Kamu sudah punya anak rupanya? Anak saya? Bang ini suka bergurau. Nikah saja belum. Malah yang saya hitbah belum juga ngasih jawaban. Kalau begitu, ini anak siapa? Ini anaknya Bu Sutina, tetangga kita depan pesantren itu. Tadi ia minta tolong sama saya untuk mengasuh anak ini. Karena dia ada keperluan sebentar. Ya, hitung-hitung belajar gendong anak Ustadz nanti. Mas Azam, bawa kemari bayinya. Assalamualaikum, Ibu Mila. Bagaimana? Saya sudah pantas kan gendong bayi? Apes, tolong. Mas Azam, kita ke dalam dulu yuk. Sudah, siapkan sarapan. Mas, bagaimana kalau saya benar-benar tidak bisa punya anak? Apa yang akan Mas lakukan? Jangan berkata demikian, An. Apa Mas akan menikah lagi? Jangan berkata begitu. Kita belum berusaha maksimal. Jadi nggak boleh putus asa. Jawab saja, Mas. Apa Mas akan menikah lagi? Baiklah, jika kamu memaksa. Persoalan usia, rezeki,
dan jodoh di tangan Allah. Begitu pula jodohku yang kedua. Kamu jangan salah paham, An. Aku tidak sedang merencanakan untuk menikah lagi dengan siapapun dan apapun alasannya. Benar begitu, Mas? Iya, benar. Demi Allah, An. Namun, jika takdir Allah terjadi, maka aku tidak dapat menghindar dari takdir itu. Syariat Allah membolehkan seorang muslim boleh memiliki istri lebih dari satu. Pada sisi lain, aku juga tidak mempunyai ikatan janji kepadamu untuk tidak menikah lagi sebagaimana yang kau syaratkan dulu kepada Furqan. Saya minta maaf, Mas. Saya tidak akan menanyakan hal itu lagi. Anak adalah anugerah Allah yang besar, tetapi bukan segala-galanya bagi kehidupan kita. Bahkan tidak jarang pula anak menjadi sumber malapetaka bagi kehidupan orang tua. Yang menjadi segala-galanya adalah amal soleh. Jadi berpikirlah positif untuk masa depan, anak. Apapun yang terjadi, kita harus lakoni dengan ikhlas dan kita syukuri. Kita adalah panutan dan juga teladan bagi santri-santri dan warga masyarakat pesantren ini. Kita harus kuat, anak. Tidak boleh lemah. Ada anak atau tidak ada anak, kita harus menjadi hamba Allah yang baik. Di sini, Pak, tempat Ustaz Azam. Ya. Dek, sebentar, Dek. Iya, Pak. Buat jajan, Dek. Makasih, Pak, makasih. Saya ikhlas. Pak, kalau mau ngasih ke masjid aja, Pak. Oh. Makasih. Sebentar ya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Masuk. Ada apa, Ves? Maaf, Bang. Ada tamu dari Semarang. Ingin bertemu dengan Abang. Kalau begitu, suruh masuk aja. Iya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Busro Atmojo dan ini istri saya Saraswati. Saya Abdul Wahir Lazam dan ini istri saya, Ana atau Vanessa. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum, Bu. Silakan duduk, Pak, Bu. Sebetulnya kami ingin bertemu dengan Kiai Lutfi. Tapi tadi kami dengar dari Dek Hafiz, katanya beliau sedang pergi ke Tanah Suci dalam waktu yang sangat lama. Benar sekali, Pak. Kiai Lutfi sedang menjalankan nazarnya beribadah ke Tanah Suci dengan ibunya Nur Mahmuda. Kedatangan kami ke sini, kami ingin menyampaikan sesuatu, Ustadz. Silakan. Mudah-mudahan kami bisa membantunya. Ini terkait dengan masalah yang sedang kami hadapi dalam keluarga kami, Ustadz. Soal anak, Ustadz. Soal anak. Ya. Ada apa dengan anak Bapak? Kami ingin menitipkan anak kami di pesantren Darul Quran ini. Kami memiliki anak perempuan. Usianya masuk 18 tahun. Terus terang, Ustadz. Putri kami itu akhir-akhir ini terlibat dalam pergaulan yang kurang baik. Dia terlibat dalam penggunaan narkoba. Narkoba, Pak? Masya Allah. Bagaimana hal ini bisa terjadi, Pak? Apa Bapak sebagai orang tua tidak mengawasi pergaulan anak Bapak? Memang kami lalai. Tapi begitu kami tersadar, tanpa usaha kami untuk memperbaiki diri sudah terlambat. Dia menjadi anak yang sukar dikendalikan. Dan dia tidak mau lagi menerima nasihat kami. Maaf, Pak Busro. Pesantren kami ini bukan pesantren rehabilitasi pecandu narkoba. Barangkali Bapak salah alamat. Banyak yang bersaksi, Ustaz, bahwa pesantren Darul Quran ini sangat baik
metode pendekatannya terhadap santri-santrinya. Tolonglah kami, Ustaz. Terimalah permohonan kami. Maaf Pak Busro, terus terang selama ini kami belum pernah menangani kasus seperti ini. Kalau Pak Busro bisa mencari pesantren lain untuk anak Bapak, tentunya kami sangat gembira. Sebelum datang ke sini, kami sudah mendatangi 7 pesantren, tapi mereka semua menolak. 5 di antara pesantren itu menyuruh membawa anak kami kepada Kiai Lutfi. Kalau Bapak bersikeras menitipkan anak Bapak ke pesantren ini, kami butuh waktu untuk menjawabnya. Kami harus mendiskusikan hal ini terlebih dahulu kepada pengurus pesantren. Baiklah, Ustaz. Ustazah, kami bersedia menunggu hasil keputusan dari pengurus pesantren. Tapi kalau bisa, janganlah kami menanti terlalu lama. Insya Allah setelah mendapat keputusannya, Bapak akan segera kami hubungi. Menurut Pak Mahbub sebagai salah satu tokoh masyarakat bagaimana? Saya berharap pesantren bisa benar-benar menjadi dokter bagi penyakit masyarakat. Tidak ada salahnya ikut membina mereka yang tersesat karena pengaruh narkoba. Tapi tentunya tergantung pada kesiapan pesantren itu sendiri. Saya sendiri sih tidak keberatan kalau pesantren ini menerima remaja yang kena pengaruh narkoba untuk diperbaiki. Tunggu dulu. Ayo coba Bang Hafez, berikan pendapatnya kepada kami. Menurut hemat saya, mengapa kita tidak mencobanya dulu untuk menerima permintaan Pak Busro, tetapi bersifat sementara saja. Misalnya, dalam jangka waktu 2 pekan dulu, kita terima. Nanti kita evaluasi bersama-sama, baik terkait dengan kompetensi pesantren maupun dampak-dampak keberadaan anak Pak Busro itu. Berdasarkan hasil evaluasi itu, kita tentukan bersama-sama apakah program terhadap anak Pak Busro akan dilanjutkan dalam 2 pekan berikutnya lagi atau dihentikan sampai di situ saja. Luar biasa. Ternyata pendapatmu brilian juga, Wes. Ini jalan tengah yang sangat baik. Sangat bijaksana. Setuju. Aprilia, kamu itu harus nurutin nasihat Mami sama Papi. Ini untuk kebaikan kamu sendiri. Enggak. Pokoknya April nggak mau tinggal di pesantren itu. Kalau kamu tidak dibina di pesantren, terus apa yang kamu mau lakukan untuk memperbaiki diri kamu? Kamu udah sering banget melanggar sumpah kamu sendiri. Maksudnya Mami itu apa sih? Mami pengen bikin April kayak di zaman terbelakang gitu, zaman kuno. Tinggal di pesantren itu bukan berarti jadi keterbelakangan. Pesantren Darul Quran ini beda. Keren pokoknya. Para pengajarnya juga masih muda-muda, lulusan luar negeri kok. Enggak. Kalau sekarang April bilang enggak ya enggak, titik. Sudah habis rasanya kesabaran Papi. 2 hari yang lalu, kamu menipu Papi. Kamu bilang mau belajar bersama teman-teman. Tapi nyatanya, kamu pesta narkoba di hotel. Sekarang Papi akan memberi kamu pilihan. Pertama, kamu tinggal di pesantren untuk memperbaiki diri. Atau yang kedua, kamu kembali ke panti rehabilitasi narkoba dan jangan coba untuk minggat lagi. Atau yang ketiga, Papi akan laporkan peristiwa di hotel itu kepada polisi. Dan kamu akan dipenjara selama bertahun-tahun karena melakukan pesta narkoba lagi. Nggak ada pilihan lain, Pi? Ada. Apa? Pilihan keempat. Kalau kamu memang sudah tidak bisa diatur lagi, silahkan kamu hidup di luar bersama teman-teman kamu. Tapi jangan kembali lagi ke rumah ini untuk selama-lamanya. Dari Ustaz Azam. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, pengurus pesantren tadi siang sudah rapat, Pak. Dan sudah mengambil keputusan. Bagaimana keputusannya?
Kami tidak menolak dan juga tidak menerima. Anak Pak Busro boleh dititipkan di pesantren, tetapi sifatnya sementara, hanya 2 pekan. Nanti kami akan evaluasi apakah kami mampu melanjutkan program untuk anak Bapak atau dihentikan. Begitu juga nggak apa-apa, Ustadz. Terima kasih banyak. Saya, istri saya, dan anak saya akan ke pesantren, Ustadz. Kalau begitu, terima kasih ya Pak Busro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Aprilia? Sudah ada pilihan? Oke. April mau ngeliat pesantren itu. Tapi kalau misalnya emang April nggak cocok, mendingan papi masukin April ke rehabilitasi aja deh. Daripada April di penjara bertahun-tahun. Baik. Besok kita ke pesantren Darul Quran. Mi, tolong siapin pakaian dan keperluan Aprilia yang lainnya. Oke, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz Azam ada? Ada, Pak. Di dalam masjid. Lilia. Iya, Pi. Astagfirullahaladzim. Ayo, Pak, mari ke masjid. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Mari kita ke rumah. Ini putrinya. Benar. Aprilia. Selamat datang Aprilia di pesantren kami. Terima kasih, Ustadz. Papi, kayaknya Aprilia udah cocok deh di pesantren ini. Katanya kamu cuma mau lihat dulu. Kan Aprilia udah ngeliat, Pi. Masjidnya tampan. Maksudnya masjidnya bagus. Terima kasih atas penerimaan Ustadz Azam. Saya khawatir kalau nanti anak saya merepotkan pesantren ini, Ustaz. Terima kasih kembali, Pak Busro. Saya akan berusaha semaksimal mungkin menjadikan Aprilia anak yang baik sesuai harapan Pak Busro, insya Allah. Terima kasih. Apa ini, Pak Busro? Itu bisa mengobati Aprilia kalau dia sedang mengalami sakau. Sakau? Ya, itu kondisi stres seorang pecandu narkoba jika tidak mengkonsumsi dalam waktu yang tertentu, Ustaz. Makasih, Ustaz. Saya titip anak saya. Iya, Pak Busro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kamarnya. Ini kamar saya. Iya. Nanti kamu di sini akan ditemani oleh 3 orang santriwati. Apa? Jadi satu kamar berempat? Ya ampun. Terus AC-nya mana nih? Kamar di sini nggak ada yang pakai AC. Udara di sini cukup sejuk kok. Nggak ada AC lagi. Tahu. Aprilia, duduklah dulu. Oke. Saya akan menjelaskan kepada kamu mengenai beberapa peraturan yang harus kamu taati selama kamu berada di sini. Jangan lupa, mulai saat ini kamu panggil saya Ustazah. Peraturan apa, Ustazah? Pertama, semua santri yang ada di sini harus membereskan kamarnya sendiri. Nggak boleh meminta bantuan pada santri lain ataupun pada orang lain. Yang kedua, para santri yang ada di sini harus tepat waktu.
Paling tidak 5 menit sebelum acara dimulai, harus sudah tiba di tempat acara-acara itu. Yang ketiga, tidak boleh bawa handphone, tidak boleh bawa alat komunikasi apapun. Kalaupun terlanjur bawa alat komunikasi atau handphone atau sejenisnya, bisa dititipkan kepada pengurus pesantren. Yang keempat, santri laki-laki tidak boleh masuk ke sini. Yang kelima, tidak boleh mengganggu sesama santri. Nanti lebih detailnya pengurus pesantren akan menjelaskan pada kamu. Gila ya, banyak banget sih peraturannya. Kelihatannya memang banyak, kelihatannya juga berat. Tapi setelah dijalankan, ya enggak gitu juga. Kamu sekarang istirahat saja ya. Ustazah, ngomong-ngomong penghuni kamar ini pada kemana? Mereka sedang menghafal Al-Quran di masjid. Terus kapan kira-kira Ustadz Azam ngajarin aku? Insya Allah subuh besok kita akan mengaji bersama-sama. Kalau boleh tahu, Ustadz Azam itu kakaknya Ustazah ya? Dia udah nikah belum sih? Sudah, dia suami saya. Oh, sorry. Maksud saya, maaf. Saya kira kakaknya Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Fes? Beli ya, Bang. Kejang-kejang. Kenapa jang-ngejang? Wallahualam, Bang. Kalau begitu, aku telepon Usna dulu. Para Prilia, ya Allah. Para Prilia. Sakit. Astagfirullah. Apa yang terjadi? Tiba-tiba dia rebah dan menggapar seperti ini. Dan menjerit-jerit kesakitan. Apa kita mau ke rumah sakit saja, Mas? Sakit. Sebentar, tadi aku memanggil Usna. Dia kan psikolog. Mungkin dia tahu cara menangani Aprilia ini. Sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan sebentar, akan saya bicarakan. Mas, apakah ayahnya si Aprilia itu menitipkan sesuatu pada Mas Azam? Iya. Tapi Pak Busro hanya menitipkan ini. Aku tidak tahu cara menggunakannya. Mana coba Usna lihat. Serbuknya mana ya? Nah ini dia Usna cari. Mas, ada yang bisa ngambilkan air enggak ya? Hafiz, Hafiz. Tolong ambilkan air minum ya. Sudah saya bilang, bukan kompetensi kita untuk menangani pecandu narkoba. Tenang Mas Azam, itu biasa pada seseorang sedang dalam proses pengobatan narkoba. Obat apa yang kamu berikan kepada Aprilia? Itu bukan obat Mbak Ana. Bukan obat. Itu putau, salah satu jenis narkoba juga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi yang diberikan Pak Busro itu narkoba. La haula wala quwata illa billah. Berani-beraninya Pak Busro mempermainkan aku. Tenang Mas Azam, Pak Busro tidak sedang mempermainkan Mas Azam. Tetapi dia tidak tepat dalam menangani permasalahan anaknya. Seharusnya bukan putau yang diberikan kepada kita. Tampaknya kamu sangat menguasai masalah ini, Nah. Saya lulusan psikologi Mbak Ana. Jadi saya juga mempelajari hal seperti ini. Kalau begitu kamu harus selalu memantau perkembangan Aprilia. Bantu kami, Usna. Mas, sepertinya kita mendapat banyak sekali pengetahuan baru dengan santri bernama Aprilia ini.
Jadi apa lagi yang harus kita lakukan, Nusna? Buang semua obat yang sudah diberikan oleh Pak Busro. Dibuang? Kalau Pak Busro menanyakan bagaimana? Kalau Aprilia kejang-kejang lagi bagaimana? Insya Allah, besok akan Ustaz carikan solusinya. Bagaimana keadaanmu, Aprilia? Sudah baikan, Ustazah. Nanti kita lanjutkan belajar membaca Al-Qur'annya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aprilia. Aprilia kemari, Aprilia. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Haji Samingan. Sam, bagaimana kabar Sam? Alhamdulillah, baik Pak Haji. Sam, aku pesan bakso 2. Dibungkus atau dimakan sini Pak Haji? Dibungkus lah. Masa iya seorang ulama makan di warung pinggir jalan seperti ini? Anda pantas ya Sam. Kalau begitu, silahkan menunggu di dalam Pak Haji. Ya saya di sana saja Sam. Oh iya. Monggo Pak Haji. Kurang ajar. Berhasil juga dia. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Bagaimana Sam? Keadaan pesantren kamu Sam? Alhamdulillah Pak Haji. Semua berjalan dengan baik dan lancar. Berat tidak Sam? Menangani pesantren? Berat lah Pak Haji. Iya makanya. Mertuamu itu tuh aneh-aneh aja Sam. Punya nazar 6 bulan di Mekah. Untuk apa? Iya kan? Dia itu pasti mementingkan dirinya sendiri, Sam. Setahu saya, Pak Haji Lutfi menjalankan nazarnya untuk menimba ilmu pada ulama di sana, Pak Haji. Lu menimba ilmu? Dia itu sudah tua, Sam. Menimba ilmu apa lagi? Dan lagian di Indonesia ini banyak, Sam, ulama-ulama yang pintar. Untuk apa jauh-jauh, ya kan? Bukan begitu, Pak Haji. Ya, lebih baik kita berhusnuzon saja. Ya iya. Terus, kamu sendiri, Zam. Kamu sendiri ini mau jadi pengurus pesantren apa mau jadi pedagang bakso? Kalau bisa dijalani dua-duanya, kenapa tidak, Pak Haji? Iya. Saya juga dengar itu. Saya dengar di pesantren itu kamu mengajarkan kepada santri-santri untuk berjualan, belajar membatik, montir mobil. Loh, akan kamu apakan santri-santri itu, Sam? Itu namanya entrepreneurship, Pak Haji. Jiwa kemandirian. Kami berharap kelak santri-santri kami menghidupi dakwah, bukan mencari hidup dari dakwah. Meskipun itu sebenarnya sah-sah saja. Iya, tapi apa nanti Imriti dan Matal Afiahnya tidak keteteran? Hah? Insya Allah tidak, Pak Haji. Ya mudah-mudahan saja. Saya hanya sekedar mengingatkan, Sam. Kamu itu akan membentuk ulama, bukan pedagang. Ya, itu. Terima kasih atas nasihat Pak Haji. Semoga kelak santri-santri kami bisa menjadi ulama sekaligus bisnismen sukses seperti Imam Abu Hanifah. Mudah-mudahan, Sam. Ini baksonya, Pak Haji. Sambalnya ada di dalam. Terima kasih. Iya. Jadi berapa, Sam? 16.000, Pak Haji. 16.000. Waduh, Sam. Dompet saya ketinggalan ya. Tidak apa-apa, Pak Haji. Bawa saja, silakan. Wah,
Jangan, Jam. Tidak pantas seorang ulama punya utang gara-gara bakso, Jam. Pak Haji tidak berutang. Ini hadiah buat Pak Haji. Benar, Jam? Ya. Tidak utang? Tidak, Pak Haji. Ya. Alhamdulillah kalau begitu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Jam. Gratis lagi ya, Mas? Aprilia. Aprilia. Bangun. Subuh. Subuh, Aprilia. Kalian siapa? Saya Tini. Surtini. Emangnya pagi ini ada pengajian Ustadz Azam? Subuh hari ini ndak ada. Udah kan, jalan aja sana ke masjid. Aprilia, ayo bangun. Subuh dulu, salat subuh, Aprilia. Diam! Kalau kalian masih bawel, ntar aku sobek mulut kalian. Astagfirullahaladzim, Aprilia. Sana pergi deh. Tadi dia masih tidur, Ustazah. Tidak dibangunkan. Sudah 3 kali, tapi tetap tidak mau. Bahkan dia mengancam mau merobek mulut saya. Aprilia. Aprilia bangun. Aprilia bangun, sudah jam 6 pagi. Salat subuh dulu. Aprilia. Aprilia bangun, Aprilia. Sudah jam 6 pagi. Kamu belum salat subuh kan? Pergi sana. Saya masih ngantuk. Harus diberi pelajaran anak ini. Tin, tolong ambilkan 1 gayung air. Baik, Ustazah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Berikan aku kesabaran, ya Allah. Kita harus sabar ya. Kita doakan dia dapat hidayah. Iya, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah salat subuh, Aprilia? Udah. Kapan? Baru aja. Masya Allah. Ada apa kamu kemari? Saya lapar. Kenapa tidak makan di asrama saja? Ya apa yang mau dimakan? Kalau semuanya udah habis, saya aja nggak disisain sedikit pun. Makanya, jangan bangun kesiangan. Seorang muslimah tidak baik seperti itu. Rezeki pun akan lari kalau kamu bangun kesiangan. Ya udah. Sekarang saya mau minta makan di sini. Tunggu ya. Ini? Cuma ini lauknya? Iya, hanya itu. Bersyukurlah dengan apa yang sudah menjadi rezeki kita. Di situ meja makannya ya. Saya mau sholat duha dulu di masjid. Kamu ambil sendiri minumannya ya. Setelah makan, kamu segera mandi. Hari ini kamu sudah harus mulai masuk kelas. Sudah banyak pelajaranmu yang tertinggal kan? Sebentar lagi akan ada ujian nasional. Ustazah. Ya? Sudah berapa lama Ustazah menikah dengan Ustadz Azam? Sudah 7 bulan. Ada apa? Ustazah itu termasuk perempuan yang beruntung ya? Beruntung kenapa? Suaminya cakep.
Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz. Jadi bagaimana Mas Azam? Dengan usulan Husna agar kita bekerja sama dengan pusat rehabilitasi. Aku pikir bagus juga kita mendatangkan tenaga medis dari panti rehabilitasi itu ke sini. Mungkin 2 hari sekali. Kita yang menangani aspek mentalnya. Dan Husna juga bisa menambah pengetahuannya dengan praktek ya Mas? Ana. Iya Mas. Aku jadi teringat dengan masalah yang kita hadapi saat ini. Apa beban ini kayak yang dirasakan oleh Pak Busro atas anugerah anak yang diberikan Allah kepadanya? Ternyata memelihara anak titipan Allah itu tidak mudah dan tidak sederhana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Ustazah, sampai saat ini Aprilia belum masuk ke dalam kelas. Tadi sedang makan di ruang tamu. Saya menyuruh dia untuk segera masuk kelas setelah selesai makan. Saya sudah ke rumah Ustazah. Di ruang tamu kosong tidak ada siapa-siapa. Hanya ada piring berantakan dan nasi berserakan di sana-sini. Astagfirullah. Kemana anak itu? Di asrama Putri barangkali. Saya juga sudah dari kamar. Dia tidak ada. Biar saya saja yang cari. Kamu segera masuk kelas ya. Baik Ustazah. Saya cari dulu Mas. Iya. Mas. Ketemu? Nggak ketemu, Mas. Saya sudah sisir semua kamar, termasuk kamar mandi dan dapur. Di pojok-pojok asrama Putri juga nggak ada. Jangan-jangan kabur. Mungkin saja, Mas. Tapi saya lihat tadi pakaian dan tasnya masih ada dalam kamarnya. Kemana anak itu? Baru 1 hari saja sudah memforsir tenaga dan pikiran kita. Bersabarlah, Mas. Coba kau cari lagi ya. Aku akan meminta Hafiz untuk menyisir kampung sekitar pesantren ini. Baik, Mas. Di mana anak itu ya? Membuat susah saja. Kok ya ada di dunia ini anak seperti itu? Anak tidak tahu sopan santun dan adat. Siapa yang berizin masuk kamar ini? Keluar kau dari sini, cepat! Jangan marah-marah lah, Ustadz. Itu kan tidak baik. Kalau kata orang kan, orang sabar itu bisa masuk surga. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Pergi kau setan! Baik. Kali ini saya mengalah. Saya akan keluar dari kamar ini. Kamar ini sudah terkunci, Ustaz. Hanya jadi kita berdua dalam sini. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan kita lakukan. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Kau benar-benar sinting, Aprilia. Betul. Kalau aku tidak sinting,
Buat apa papi aku mengirim aku ke pesantren ini? Aku ini memang sinting, Pak Ustadz. Dan tugas Pak Ustadz itu membuat aku menjadi tidak sinting. Berikan kunci itu. Kalau ketok banyak orang, tidak baik nanti. Tidak baik buat Pak Ustadz kan? Tapi buat aku kan baik-baik aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aprilia, kau jangan memaksaku berbuat kasar kepadamu. Baik-baik. Kalau Pak Ustadz mau mengambil kunci ini, silakan ambil di sini. Ketika cinta bertasbih, nadiku